Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan semuanya, melanjutkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah daerah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Peserta ketiga, yaitu Mas Intoni, akan memaparkan hasil laporan yang sudah dilaksanakan selama ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, untuk Mas Intoni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan sesi sebelumnya. Next, Pak. Di sini kami akan melaporkan atau memberi hasil seminar, hasil orientasi kami selama ini. Yang pertama adalah perkenalan, karena ini memang recall dari sana, kami harus menyertakan berkas laporan kami. Tadi Mbak Dewi menyampaikan tidak kenal tidak sayang. Kalau ini cukup dikenal saja, tidak usah disayang. Ada yang seperti nama yang tadi ke Biono, ini saya sudah tanggal lahir saya Sukoharjo 78. Dan sementara ini rumah kami masih PMI, nomor 2 kan. Ini rumah kami masih orang tua. Kemudian jabatan pengembangan teknologi pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan orientasi pada Dinas Pendidikan ini selama 13 hari total. 9 September kami mulai, kemudian selesai 26 September kemarin, dan endingnya tanggal 30 September ini kami melaksanakan seminar kegiatan orientasi. Next. Baik, ini tidak akan kami jabarkan secara spesifik, dalam arti sudah disampaikan rekan-rekan kami sebelumnya mengenai terkait visi Kota Surakarta. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah memahami, dan ini kita bisa lanjut mengubah. Termasuk struktur organisasi dan tata kerja yang ada di tempat kita, Pemkot maupun yang ada di organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, bahwa kami sebagai PTP itu merupakan jabatan fungsional, dan saat ini kami berada di bidang pendidikan dasar sekolah menengah pertama. Jadi kami sampaikan bahwa di tahun ini ada PTP 2 orang, semuanya P3K jabatan fungsional, saya dengan Mbak Arini, dan kami juga sepakat bahwa kegiatan kami tidak akan jauh-jauh beda, dalam arti bahwa kami terus akan melakukan koordinasi, kolaborasi, intinya untuk bagaimana terbaik buat Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Next. Sedikit gambaran mengenai PTP, ini jabatan dan fungsi PTP sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2029, bahwa mengembang teknologi pembelajaran adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab wewenang melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran dengan hak dan kewajiban diberikan secara penuh tanggung jawab wewenang. Kemudian yang kedua, pengembangan teknologi pembelajaran suatu proses analisis, pengkajian, perancangan, produksi, penerapan, evaluasi sistem model teknologi pembelajaran. Yang ketiga, teknologi pembelajaran adalah suatu bidang secara sistematik memanfaatkan komponen sumber daya belajar yang meliputi orang, isi, ajaran, media, bahan ajar, praktik, teknik, lingkungan yang digunakan untuk belajarkan peserta didik pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jadi ini adalah kata kuncinya, yaitu membelajarkan peserta didik. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi kemudian kita bisa rangkum, kalau nonton dari Permen RB nomor 2, kursi kami sangat banyak, itu ada sekitar 63. Tapi kalau dijabarkan sini akan kehabisan tempat, gitu ya. Kesimpulannya, di peran kami PTP berperan mengembangkan model-model peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, berinovasi tentang penerapan model pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran, dan ikut dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Prosesnya bagaimana? Prosesnya bahwa PTP adalah suatu proses kami menganalisis, melakukan pengkajian, perencanaan, mendesain, produksi, mengimplementasi, dan mengevaluasi. Gitu ya. Lanjut. Baik, langsung tidak kami jabarkan
Kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, jadi intinya langsung kami masuk kepada isu dari selama ini kami berada di dinas pendidikan. Kami merasakan bahwa digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan walaupun sudah mulai berjalan, tapi dirasa masih belum. Yang kedua, implementasi penerapan teknologi terbaru yang ada saat ini dalam bidang pendidikan belum banyak dikuasai oleh tenaga pendidik. Yang ketiga, perlu adanya menambah lagi kegiatan pelatihan-pelatihan bimbingan untuk peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan. Kami tahu bahwa selama ini pun sudah terlaksana kegiatan-kegiatan itu, tapi ada baiknya bimbingan-bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan itu perlu kita tambahkan. Seiring dengan adanya mungkin program CKP, program sekolah penggerak yang akan nanti sinergi bersama. Lanjut next. Kemudian solusinya gimana? Solusinya adalah pentingnya kita mengembangkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan secara berkala dan berkesinambungan dalam digitalisasi pembelajaran yang perkembangan teknologinya sangat cepat. Jadi Bapak Ibu tidak hanya tenaga pendidik, tapi kami juga akan menyasar kepada tenaga kependidikan. Karena ternyata tenaga kependidikan itu juga sangat membantu kegiatan dari tenaga pendidik yang saat ini sedang bertugas begitu ya. Dan tentunya sesuai dengan visi RPC yang jangka menengah, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta selama 5 tahun 2021. Enam yaitu menunjukkan masyarakat cerdas, karakter unggul dengan indikator tujuan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan. Inovasinya bagaimana Bapak Ibu? Jadi kami mengagendakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala. Kegiatan tidak hanya berhenti sampai di sini, jadi nanti akan berkesinambungan terus. Pertama yang kami coba nyasar adalah pengenalan AI bagi guru untuk pembelajaran digital di sekolah menengah pertama. Kenapa AI? Kenapa AI? Oh, yang standarnya saja belum ya, tapi nyasar AI. Jadi dengan mempelajari AI, secara otomatis dia akan mempelajari konsep aplikasi dasarnya. Dan ini kebetulan kami juga sudah ngobrol dengan Mbak Arini untuk terkait masalah AI yang akan kami coba kembangkan. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang nanti akan mengenai aplikasi Canva, gitu ya. Canva ternyata banyak sekali AI yang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk implementasi di pembelajaran. Nanti Mbak Arini bisa menjelaskan dengan AI yang lain. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan yang sudah dilaksanakan, implementasi di lapangan, survei sumber daya tenaga pendidik, dan juga menganalisa kebutuhan sarana prasarana yang nantinya akan dibutuhkan. Ya. Dan yang terakhir tentunya ada evaluasi dan tindak lanjut bagi pengembangan kegiatan. Next. Sedikit mengenai teknologi AI, ya. Yang kami akan coba fokuskan adalah tentang aplikasi berbasis desain Canva, gitu ya. Apa itu Canva? Canva diluncurkan tahun 2013. Ya. Jadi Canva sebenarnya didirikan 2012, tapi kemudian aplikasi itu dikembangkan tahun 2013. Ya. Canva adalah platform desain dan komunikasi visual online yang dapat membantu dalam membuat, merancang, mengedit desain bagi pemula secara online. Pemula secara online ya. Desain tersebut dapat berupa kartu, ucapan, brosur, infografis, bahkan presentasi. Ya. Ternyata Canva ini berkembang sangat luar biasa, bahkan tidak hanya digunakan oleh pemula secara online, bahkan para ahli-ahli profesional juga sudah menggunakan Canva. Dan visi dari Canva itu apa? Memperdayakan semua di seluruh dunia bisa membuat desain apapun secara mudah, secara gampang, dan mempublikasikannya dimanapun, gitu ya. Dan ini terus terang ini saya buat dengan Canva. Jadi, ternyata defaultnya atau namanya basic bahannya ini sudah tersedia di Canva, dan kita tinggal memanfaatkan dengan cara mudah. Jadi tidak mesti harus kita berpikir panjang, cukup dengan melihat, mengambil, mengolah, dan mengimplementasi. Next.
Sedikit beberapa fitur AI yang ada di Canva Bapak Ibu. Kalau kita buka Canva itu banyak sekali fitur-fitur AI. Ya, bahkan kita nggak sempat explore kadang ya. Ya, yang simple aja misalnya untuk background eraser, kapan-kapan nanti bisa saya tampilkan. Jadi misalnya gambar ini kita hanya cukup mengambil depannya ini saja bisa, mengambil ininya saja dengan sangat mudah, cukup dengan klik selesai. Itu ya, itu background eraser adalah fitur yang dirancang menghapus latar belakang itu yang tidak diinginkan dari sebuah gambar. Yang kedua adalah instant AI art. Instant AI art ini misalnya nih yang wajahnya ganteng begini ya, kita coba jadi cewek begitu bisa. Itu jadi simple ya, simple instan. Bahkan mungkin dengan dikolaborasikan misalnya ini backgroundnya sebuah taman atau backgroundnya sebuah pemandangan alam gitu juga bisa dengan sangat mudah. Kemudian text to audio, jadi untuk sebuah presentasi seringkali kita tidak mesti harus menyampaikan secara langsung, cukup direkam, cukup disimpan dan langsung bisa ditampilkan. Itu menggunakan text to audio yang ada di dalam aplikasi itu langsung bisa kita gunakan. Kemudian ada Cartoonify. Nah di sini kita bisa gunakan ini misalnya wajah yang secara human begini bisa nanti menjadi face-face yang ya lucu lah untuk bentuk. Dan masih banyak fitur-fitur yang bisa kita lakukan. Lanjut, Mbak. Oke, terakhir penutup. Saya tidak kejar 15 menit. Saya paham sekali Bapak mentor semuanya, teman-teman banyak agenda kegiatan hari ini. Ya saya kemudian ya pasrah aja, ibaratnya tidak mesti harus 15 menit, nanti biar pihak tim sana yang menilai. Saya terima kasih Pak Bisa Toto. Kondisi walaupun tidak terlalu siap bisa hadir. Insyaallah terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga rekan-rekan P3K kepada seluruh tamu undangan dan tentunya kritik saran bangun untuk perbaikan ini presentasi dan makna. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Mas Intoni Yoga. Terima kasih paparan yang sangat bagus Mas Intoni, mengingat memang kita terus dikejar oleh teknologi, jadi kita harus selalu mengimbangi. Selanjutnya dari mentor Bapak Abis Hatoto SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mentor, peserta, moderator dan tamu undangan, terima kasih. Jadi apa yang dilakukan dalam rangka kegiatan orientasi P3K ini memang lebih menajamkan tugas pokok dan fungsinya. Untuk kali ini untuk Pak Intoni berkaitan dengan PTP yang tugasnya sangat luar biasa, banyak. Kalau kita ini tadi yang dikemukakan adalah salah satu rencana aksinya, tetapi nanti mohon yang lainnya, tugas-tugas yang lain agar dilakukan seperti yang disampaikan oleh penyaji yang pertama, perlu basis data. Artinya basis data karena sasarannya PTP adalah pendidik dan tenaga kependidikan, harus punya basis data pendidik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan. Misalnya bagaimana kemampuan penggunaan IT-nya sebelum sampai ke AI. Bagaimana, apakah dia juga mempunyai alatnya, modalnya. Jangan sampai misalnya guru kok ora duwe komputer atau laptopnya masih nebeng, itu seperti apa misalnya. Tapi yang terpenting adalah kemampuan, termasuk juga bagaimana karena ini berkaitan dengan pengajar yang di kurikulum Merdeka. Kalau di kurikulum sebelumnya ada istilah paikem gembrot, pembelajaran yang menarik, menyenangkan, gembira dan berbobot. Ya, misalnya itu ya harus betul-betul diupayakan agar penyampaian materi-materi pelajaran oleh pendidik serta tenaga kependidikan dalam memberikan fasilitasi di dunia pendidikan ya maksimal. Itu perlu dilakukan semacam, apakah itu berupa survei atau pengumpulan data yang nanti bisa dianalisis, kemudian dipilih priority yang perlu dikerjakan.
Saat ini tadi sudah dianalisis berkaitan dengan AI karena memang saat ini diperlukan untuk mengejar teknologi itu. Tetapi kemampuan lain atau sumber daya lain dari guru, pendidik dan tenaga pendidikan perlu kita gali dulu, kemudian nanti kita perlukan prioritas. Mungkin saja nanti akan berkaitan dengan SDM yang kepegawaian bisa saja, tapi mungkin pegawaian kan ada di SDM dan analisis. Itu akan saling membantu, menyatu, berpadu satu, sehingga tujuan kita, tugas pokok Dinas Pendidikan sebagai OPD urusan wajib pendidikan bisa mencapai tujuan sesuai dengan visi misinya, ya. Itu berkaitan dengan yang perlu ditanyakan tadi, yang terpenting kaitannya dengan AI ini direncanakan seperti apa? Apakah sudah dikoordinasikan dengan seksi lain, yang seksi teknis lain, misalnya seksi manajemen peningkatan mutu pendidikan serta tenaga kependidikan, atau juga dengan Sarpra berkaitan dengan sarana prasarana di sekolah yang dimiliki. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, kami coba tanggapi. Yang pertama terkait tadi pertanyaan Bapak, saran Bapak untuk membuat basis data, insya Allah nanti akan kami laksanakan. Memang sudah lama sekali kami rencanakan untuk coba menganalisa ke sekolah-sekolah terkait bagaimana kemampuan Bapak Ibu guru, juga tenaga kependidikan dalam kemampuan mereka untuk dalam pemahaman tentang IT, begitu nggih. Yang kedua tadi terkait masalah bagaimana polanya dan koordinasinya. Beberapa waktu kemarin kami juga sudah koordinasi dengan baik Kasih PTK, kemudian dari Kasih MPM, itu bahwa mereka sebenarnya sangat welcome sekali, begitu Pak. Jadi nanti program kami juga tidak akan berhenti, jadi dalam arti terus akan menyesuaikan dari apa yang sudah mereka rencanakan. Nanti tinggal kita intrup masuk ke dalam sistem yang sudah dibuat, begitu Pak. Terkait masalah Sapra, baru saja tadi barusan kami sempat koordinasi juga dengan Pak Rohmat, itu beliau pun juga terkait masalah ini pelaporan yang menunjang terkait ke kegiatan Sapra itu perlu untuk mempelajari tentang bagaimana tampilan-tampilan atau desain-desain yang terbaik jadi lebih menarik, lebih bisa dimengerti, lebih bisa dipahami, begitu Pak. Nggih, terima kasih Pak masukannya, kami terima. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi lagi? Monggo. Banyak Bapak Ibu guru yang belum familiar dengan atau yang memiliki bahasa itu bagaimana atau cara upaya nanti agar Bapak Ibu guru dapat lebih familiar dengan Canva atau AI tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mas Aga pertanyaannya. Untuk lebih memahamkan kepada Bapak Ibu guru terkait aplikasi ini, bahwa dalam kegiatan bimbingan teknis yang mungkin ada di kasih baik MPM, kasih di PTK, itu nanti di situ kita akan coba nyepil atau kita coba masukkan kegiatan bimtek terkait masalah aplikasi. Dan yang kedua, bahwa ternyata PTP ini punya induk di BPGP. Jadi
kemarin sempat main ke sana, dan di sana itu memang induknya PTP ada di sana dan instansi pembinanya adalah Pusdatin. Kemarin juga banyak masukan dari PTP sana bahwa intinya kita bisa banyak berkolaborasi dengan BPKP. Mereka juga punya banyak platform-platform tentang aplikasi, tentang modul-modul, dan tinggal kita nyambungkan kegiatan yang ada di dinas dengan apa yang ada di PTP, di BPDP yang induknya di Pusdatin. Gitu, Mas. Dan tidak hanya selesai, nanti mungkin tahun ini 2 orang, besok 2 orang lagi, 3 orang lagi, dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti banyak Bapak Ibu guru yang sudah mulai mengenal, paling tidak mengenal dan implementasi sedikit-sedikit aja, insya Allah sudah akan memberi warna yang berbeda. Begitu Mas. Sudah ditanggapi oleh Mas Intoni. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Kalau memang sudah cukup, kami tutup ya Mas presentasi Mas Intoni pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Mas.